selamat siang teman-teman semuanya. Selamat berhari libur ya. Hari ini hari Minggu. Kebetulan saya libur 3 hari dari Sabtu, Minggu, Senin ya. Itu libur tanggal merah. Nah, hari ini cuacanya cerah tuh. Jadi setelah Imlek beberapa hari itu Taiwan diguyur hujan setiap hari, hampir 24 jam ya, setiap harinya itu hujan, dingin, pokoknya cuacanya sangat ekstrim ya, jadi nggak bisa kemana-mana, cuman di dalam rumah aja, tapi setiap hari tetap kerja ya. Jadi hari ini siang habis makan siang langsung turun ke bawah berjemur. Ini cuacanya sangat panas ya cuaca. Nah, ini bunga-bunga di bawah itu taman apartemen saya juga udah bermekaran. Ini bagus banget. Ada sedikit bunga sakura juga tuh di belakang saya. Nah, hari ini saya mau kasih informasi ke teman-teman semuanya ya, karena setelah saya amati untuk beberapa bulan ini ya, saat ini maksudnya PMI dari Indonesia tetap belum bisa masuk ya. Kalaupun bisa itu yang sudah visa, yang udah pernah dapat majikan, yang udah pernah visa, itu bisa diberangkatkan lagi ke Taiwan. Nah, sekarang ini karena pemberangkatannya untuk yang pemula itu belum bisa menerima pendaftaran ya untuk di PT. Jadi teman-teman yang belum ID, mungkin yang masih mau pemula, masih mau daftar, harus sabar dulu. Tapi untuk yang sudah terima ID, udah pernah, itu kita tetap proses ya. Kita bulan ini sudah mulai mengulang kembali prosesnya, mungkin menginterview ulang kayak gitu, dan mencarikan majikan kayak gitu ya. Nah, ini saat ini tuh yang terjadi begini ya, karena yang di Taiwan ini semakin hari itu semakin nggak, menurut saya itu ruwet ya, prosesnya itu semakin ruwet aja. Jadi yang dipermasalahkan sekarang ini yang Mbak PMI yang ada di Taiwan kayak gini ya, itu banyak yang mengeluh, terutama yang lama-lama udah 3 tahun lebih ya, yang sekarang juga belum cuti. Itu bisa sebenarnya, hanya saja biayanya mahal. Nah, kalau misalnya nggak cuti, mereka juga merasa keberatan. Tapi ada sebagian sih yang udah lama, yang nggak cuti nggak apa-apa, tapi mereka itu pada nego minta tambahan gaji kayak gitu. Sebenarnya untuk nego gaji itu sudah umum saat ini, karena dari pemerintah, dari Depnaker, pemerintah Taiwan itu belum menaikkan gaji informal ya, PRT khususnya belum ada kenaikan, belum resmi dinaikkan. Tapi yang formal sih sudah kayak gitu. Tapi yang informal ini yang paling susah ya. Jadi karena saking ruwetnya permasalahan ini ya, jadi beban semua Mbak PMI juga yang kerjanya jadi informal, maksudnya yang PRT ya. Nah, masalahnya mereka itu harus mengajukan minta tambahan gaji ke majikan sendiri ya. Jadi kalau nggak berani ya minta dibantu sama agensi. Sebenarnya kita juga nggak masalah ya, kalau memang udah lama itu tetap kita bantu. Tapi alangkah baiknya mungkin Mbak PMI juga ngomong sendiri juga sama majikan. Jadi Mbak PMI-nya ngomong dulu sama majikan bagaimana kalau minta ditambah gaji kayak gitu. Just mungkin nego libur atau nego apa kayak gitu sih nggak masalah, kita mengikuti aja. Yang penting majikan menyetujui kayak gitu, tidak mempermasalahkan hal ini ya. Nah, karena saking banyaknya ya PMI yang ada di Taiwan itu, jadi permasalahannya itu beda-beda ya. Ada yang minta nego gaji itu, dinaikkan gaji itu majikan langsung menyetujui, ada juga yang mempermasalahkan, tapi banyak juga loh ya yang belum dapat tambahan gaji kayak gitu, karena majikannya, jadi permasalahannya majikan tidak menyetujui kayak gitu. Alhamdulillah ini panas ya. Oke, saya lanjut. Jadi ini mungkin kameranya agak panas, nggak tahu jelas apa enggak ya nanti. Oke, saya lanjut. Jadi karena ada sebagian Mbak PMI yang mungkin majikannya tidak menyetujui untuk tambah gaji, ini semakin
semakin lama itu semakin ngiri. Ya sebenarnya jujur aja ya, kita nggak munafik ya. Kalau namanya ngiri sama temennya itu pastilah ya. Tapi rezeki memang sudah ada yang ngatur, rezeki kita itu sudah ada ukurannya masing-masing kayak gitu. Tapi alangkah baiknya kalau mungkin yang di luar sana udah pada nerima tambahan gaji, terus mungkin mbak-mbak yang di sini mungkin ada juga sebagian yang belum terima kayak gitu. Gimana perasaannya? Gimana sih sakit hatinya kayak gitu. Makanya Lause tuh tahu bagaimana yang mereka rasakan itu, saya tahu. Nah, dari sini mungkin kalau teman-teman ada juga karena saking kurangnya PMI ya, itu banyak sekali yang udah pulang, mungkin resmi juga pulang, ada yang swasta juga pulang kayak gitu. Jadi semakin kacau aja ini urusannya, permasalahan yang ada di Taiwan sini. Itu banyak juga karena yang belum ditambahi gaji akhirnya terpengaruh. Karena sekarang gini, terpengaruhnya justru dari luar ya, dari luar itu sekarang kan banyak kekurangan PMI ya, jadi banyak juga yang kabur kayak gitu. Semakin banyak kalau kabur pasti sudah menjanjikan ya, masalah gaji itu sudah dijanjikan gajinya tinggi kayak gitu. Cuman risikonya itu risiko untuk aman, risiko untuk kita selalu sehat, risiko untuk permasalahan yang lain itu pasti ada ya. Setiap orang memang beda-beda ya permasalahannya. Nah, karena angka kaburan juga banyak, terus di luar sana itu diiming-imingi gaji tinggi kayak gitu, otomatis yang resmi-resmi nggak dapat tambahan gaji itu kan pikirannya itu bisa jadi gini, mikir kayak gitu loh ya, bisa terpengaruhi kayak gitu oleh teman-temannya, oleh yang di luar sana, karena kaburan itu gajinya tinggi itu tadi. Nah, otomatis kalau mereka merasa majikannya tidak mengerti kondisi Mbak PMI yang resmi ini, ya pasti mbaknya ini punya prinsip juga, punya tujuan juga untuk ikut-ikutan kabur kayak gitu, jadi swasta, jadi ilegal. Nah, masalahnya kalau udah jadi swasta itu ya karena resikonya berat, resikonya tinggi, itu jangan hanya mendengarkan di luarnya saja ya, karena kalau kalian masih resmi terus nanti ikut-ikutan temennya terpengaruh tadi, kalian tidak tahu bagaimana sih setelah menjadi TKI, menjadi PMI swasta, menjadi PMI ilegal itu bagaimana, kan kalian tidak tahu ya. Selama ini mungkin kalian resmi, jadi kalau TKI kaburan itu kan untuk misalnya ada permasalahan itu harus diselesaikan sendiri. Kalau misalnya ya saya nggak mendoain yang jelek ya, misalnya sakit itu juga harus berobatnya mahal, biayanya mahal kayak gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat dong kalau orang kaburan, orang swasta tuh pikirannya setiap hari itu nggak tenang, takut kayak gitu, karena urusannya takut sama polisi, takut sama Pak D, aman nggak saya kerja di sini, nggak ada kebebasan. Setelah itu kan kita tertekan kerjanya. Kalau udah tertekan kita bisa sakit loh Mbak ya. Jadi udah sakit, kita mau berobat mahal, tidak ada teman yang membantu mungkin kayak gitu. Kita teman membantunya juga hanya sekedar saja, nggak bisa fokus ngurusi, nggak bisa fokus bantu kayak gitu. Jadi ini saran saya buat teman-teman ya, untuk berhati-hati dalam mencari teman, dalam mendengarkan apa ya, informasi yang di luar sana itu bagaimana, itu harus bisa benar-benar bisa menyaring kayak gitu ya. Bentar, ini ada telepon. Oh, nanti aja ngangkatnya ya. Oke, saya lanjut lagi ya, permasalahan yang terjadi saat ini ya. Jadi anak saya juga beberapa bulan yang lalu itu juga ada sebagian yang kabur, padahal menurut saya ya kabur juga nggak bisa menyelesaikan masalah, tapi bagaimanapun saya tetap mengembalikan yang bersangkutan kembali ke yang menjalani. Kalau menurut dia nyaman, menurut dia baik, ya saya apa boleh buat, kita nggak bisa ngomong apa-apa ya. Jadi ya kita lihat saja nanti kedepannya gimana kayak gitu. Tapi yang jelas kalau memang mbak-mbak semuanya ini, terutama yang saya bantu itu kan mayoritas mbak PMI ya. Jadi kalau memang punya niatan mau kerja yang baik, mau apa ya, mencari pekerjaan yang mungkin baik, ya udah kamu terima
terima ya gaji kalian. Kalau memang misalnya pengen dibantu sama kita, sama agensi kalian, apa ya, ngomong aja jujur, curhat sama agensinya kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir kayak gitu, pasti ada jalan. Beratnya sebagaimana permasalahan itu ya, permasalahan itu beratnya sebagaimana itu pasti ada solusinya. Oke, teman-teman semuanya ya, itu saja pesan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap kerja yang baik, tetap jaga kesehatan, jaga mood. Semoga Gusti Allah selalu memberkahi, diberi kesehatan, panjang umur, sukses selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye.